Baik, sekarang kita akan bahas tentang penaksiran pecahan. Nah, menaksir itu artinya memperkirakan. Jadi kira-kira tuh. Penaksiran ini nanti terbagi menjadi beberapa, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, kemudian penaksiran hasil operasi hitung persen. Yang pertama yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, dilakukan ya kalau penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran ini. Jadi yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Jadi kita bulatkan dulu pecahan itu ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi. Jadi sesuai soalnya. Perhatikan contoh. Contohnya ini diminta taksirlah. Jadi diminta untuk menaksir. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Ada 2/10 ditambah 5, 8. Maksud guru ulangi ya. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Nah, tanda ini beda dengan sama dengan ya. Kalau ini dalam taksiran, artinya itu kira-kira berapa ya, kayak gitu. Ini kira-kira. Jadi kalau dalam soal penaksiran kalian akan menemukan tanda yang seperti ini, dia agak bergelombang. Nah, kalau ketemu soal kayak gini berarti artinya soal ini tentang penaksiran. Oke. 1/10 ditambah 5, 8/9. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus bulatkan dulu satu persatu pecahan itu. Pisah, jangan langsung ditambah. Pertama, fokus ke sini. Nah, 1/10. Duanya tulis dulu di sini. 1/10. Kira-kira lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Kan Bu Guru di video sebelumnya sudah jelaskan mengenai garis bilangan. Jadi kalian Bu Guru anggap sudah tahu tentang garis bilangan tersebut ya. Kalau memang masih belum paham, baca kembali materinya dan lihat lagi video penjelasannya. Jadi kita lanjut. 1/10 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Nah, kalau berdasarkan garis bilangan 1/10 itu lebih dekat dengan 0. 0 kita tambah dengan 2, hasilnya adalah 2. Maka tetap kita tulis 2. Tambah. Ya, tambah 5, 8/9. Lihat di sini. Oke. 5. Terus dulu lah 5 ya, biar kalian gak bingung. 8/9 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Jadi 8/9 itu lebih dekat dengan 1. 5 ditambah dengan 1 hasilnya 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 4/5 dikurang 2/15. Kira-kira apa gitu kan? Nah, 4/5. 4/5 ini kalian lihat di sini. 4/5 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Ya, 4/5 itu lebih dekat dengan 1. Berarti 4 ditambah 1 hasilnya 5.
Lanjut. 2 per 15. 2 per 15 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat dengan 1? Lebih dekat dengan 0. Jadi 2 ditambah 0. 2 tambah 0 berapa? 2. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Jadi 4 per 5 dikurang 2 per 15, kira-kira hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Jadi Bu Guru ulangi, bagi kalian yang kurang paham kok bisa Bu Guru ini jadi 1. Nah, jadi kalian lihat garis bilangan. Buat garis bilangannya kayak gini. Ingat garis bilangan dimulai dari 0. 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5. Kemudian di sini harusnya 5 per 5, tapi kita tulis 1 karena 5 per 5 itu sama dengan 1. 4 per 5 lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1 jaraknya. Karena lebih dekat dengan 1, maka 4 kita tambahkan 1. Kalau per 15 berarti di sini tinggal ganti 1 per 15, 2 per 15, 3 per 15 sampai 14 per 15 kemudian 1. Kayak gitu ya.